Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anakku, masih di channel yang sama, Erna Bios. Ketemu Bayu bawa kotak nasi, dimakan dengan udang 1 dos. Mari belajar sistem koordinasi dengan menonton channel Erna Bios. Rahman makan buah pepaya, jangan makan seperti permen. Kalau sudah nonton channel saya, jangan lupa untuk dikomen. Pohon belimbing Dimas panjat, kaki luka karena melompat-lompat. Jika ingin naik derajat, ilmu dan iman harus diangkat. Nonton terus ya video ini hingga habis. Jangan lupa siapkan catatan untuk poin-poin yang penting agar kalian tidak lupa. Pinjam jempol kalian untuk like dan komen agar ibu selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Ingat, setiap dari kita adalah guru, setiap waktu adalah belajar, dan setiap rumah adalah sekolah. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Macam-macam sistem koordinasi. Masing-masing organ tubuh kita memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk itu, tubuh kita memiliki komponen yang menghubungkan setiap organ yang disebut saraf dan darah. Berikut ini merupakan jenis sistem koordinasi. 1. Sistem saraf. Fungsi dari sistem saraf adalah 1. Memelihara fungsi tubuh, 2. Mengatur kontraksi otot, 3. Mengatur perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung secara cepat, 4. Mengatur sekresi beberapa kelenjar endokrin. Rangsangan saraf terdiri dari internal dan eksternal. Rangsangan internal antara lain adalah rangsangan yang datang dari dalam diri kita, contohnya rasa mengantuk, lapar, sakit, haus, dan lain-lain. Rangsangan eksternal adalah rangsangan yang datang dari luar, contohnya panas, dingin, dan lain-lain. Pada sistem saraf terdapat 3 komponen penting yang dibutuhkan untuk bereaksi terhadap suatu rangsangan. Reseptor adalah penerima rangsangan, sistem saraf, dan efektor. Unit struktural dan fungsional dari sistem saraf adalah neuron. Struktur neuron. 1. Badan sel mengandung nukleus dan nukleolus yang dikelilingi oleh sitoplasma granuler. 2. Dendrit, uluran pendek yang bercabang-cabang yang keluar dari badan sel. 3. Akson, 1 uluran panjang dari badan sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls menjauhi badan sel. Macam-macam neuron berdasarkan jumlah uluran terdiri atas neuron unipolar, yaitu memiliki 1 uluran yang timbul dari badan sel. Kemudian neuron bipolar memiliki 2 uluran, yaitu akson dan dendrit. Yang ketiga, neuron multipolar memiliki 1 akson dan beberapa dendrit.
Berdasarkan fungsinya, neuron sensorik berfungsi menghantarkan impuls saraf dari alat indera ke otak atau sumsum tulang belakang. Neuron motorik, neuron yang memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang, berfungsi membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang ke otot atau kelenjar tubuh. Neuron konektor berfungsi meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Sinaps adalah sambungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Neuron yang terletak sebelum sinaps adalah neuron prasinaps, sedangkan neuron yang terletak setelah sinaps adalah neuron paskasinaps. Penjalaran impuls melibatkan neuron prasinaps, neuron paskasinaps, dan neurotransmitter atau zat penghantar. Alur penghantar impuls saraf. Suatu gerakan dapat dibedakan menjadi gerak sadar, gerak yang disadari, gerak refleks, gerak yang tidak disadari. Perjalanan impuls pada gerak refleks disebut lengkung refleks. Alur dari gerak sadar adalah reseptor, kemudian neuron sensorik, kemudian pusat saraf, dan dilanjutkan kepada neuron motorik, kemudian terakhir adalah efektor. Sedangkan gerak refleks adalah reseptor, neuron sensorik, neuron konektor, neuron motorik, dan efektor. Sistem saraf manusia terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Otak dan sumsum dilindungi oleh suatu selaput yang disebut meninges. Ada 3 lapisan meninges. Pertama, pia mater, lapisan paling dalam banyak terdapat di pembuluh darah. Arachnoid, yaitu lapisan tengah, dan di antara arachnoid dan pia mater terdapat rongga arachnoid yang berisi cairan. Yang selanjutnya adalah dura mater. Lapisan paling luar merupakan membran tebal fibrosa yang melapisi tengkorak. Otak dan sumsum tulang belakang memiliki substansi pokok, yaitu substansi kelabu yang merupakan kumpulan badan neuron pada otak terletak pada bagian luar, sedangkan pada sumsum tulang belakang terletak pada bagian tengah. Substansi putih yang merupakan kumpulan serabut saraf pada otak terletak pada bagian tengah, sedangkan pada sumsum tulang belakang terletak pada bagian luar. 1. Otak. Otak manusia terdiri atas 2 belahan atau hemisfer, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Kedua belahan tersebut dihubungkan oleh balok otak yang berongga berisi cairan getah bening atau cerebrospinal. Pada tali spinal terjadi pindah silang sehingga belahan otak kiri akan mengendalikan sistem-sistem tubuh yang terletak di bagian kanan, sedangkan belahan otak kanan akan mengendalikan sistem-sistem tubuh yang terletak di bagian kiri. Otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Otak besar. Otak besar merupakan bagian terluas dari otak, berbentuk oval dan berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh. Otak besar tersusun oleh lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar berisi badan neuron dan lapisan dalam berisi serabut saraf. Otak besar terdiri atas 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan.
Aktivitas yang dikendalikan oleh setiap bagian otak besar. 1. Hipotalamus. 2. Talamus. Lobus frontalis berhubungan dengan kemampuan berpikir. Otak tengah, lobus occipitalis, pusat penglihatan dan memori. 3. Sumsum lanjutan. 4. Jembatan Farol, lobus temporal, pusat bicara dan pusat pendengaran. 5. Otak kecil, lobus parietalis, pusat berbicara dan pusat untuk merasakan dingin, panas, dan sakit. Lobus parietalis dan lobus temporalis juga mengendalikan kemampuan berbicara dan bahasa. Otak kecil merupakan bagian terluas kedua dari otak. Otak kecil ini terletak di bawah lobus occipital cerebrum. Otak kecil terdiri atas dua belahan dan permukaannya berlekuk-lekuk. Fungsi otak kecil adalah untuk mengatur sikap, posisi tubuh, keseimbangan, dan koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. 2. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang dilindungi atau berada di dalam ruas-ruas tulang belakang. Bagian luarnya berwarna putih dan bagian dalam berwarna kelabu. Sumsum tulang belakang terletak memanjang dari ruas-ruas leher sampai ruas pinggang yang kedua. Selaput otak juga menyeliputi sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang yaitu A. Pusat perantara antara susunan saraf tepi dan otak. B. Menghantarkan impuls menuju atau dari otak. C. Mengatur gerak refleks tubuh. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls saraf menuju ke dan dari sistem saraf pusat. Dapat dibedakan menjadi dua menurut arah impuls yang dibawanya, yaitu sistem saraf aferen yang membawa impuls saraf dari reseptor ke sistem saraf pusat dan sistem saraf aferen yang membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Berdasarkan karakteristik sifatnya, saraf kranial dikelompokkan menjadi 3. Saraf kranial yang sifatnya sensorik yaitu saraf nomor 1, 2, dan 8. Saraf kranial yang sifatnya motorik yaitu saraf nomor 3, 4, 6, 9, dan 12. Saraf kranial yang sifatnya gabungan sensorik dan motorik yaitu 5, 7, 9, dan 11. Saraf simpatik. Saraf simpatik memiliki ganglion yang terletak di sepanjang tulang punggung dan menempel pada sumsum tulang belakang. Saraf simpatik memiliki serabut praganglion yang pendek, sedangkan serabut pascaganglion panjang. Saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik memiliki serabut praganglion panjang dan serabut pascaganglion pendek. Fungsi sistem saraf parasimpatik merupakan kebalikan dari fungsi sistem saraf simpatik. Pengaruh obat-obatan. Alkohol. Alkohol adalah sebagai desinfektan di mana jika dikonsumsi secara terus-menerus adiksi fisiologi di mana akan menimbulkan ketergantungan. Saat mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, manusia akan mabuk. Hilangnya kendali pada otot gerak dan otot mulut serta denyut jantung dan frekuensi pernafasan menjadi lambat. Obat-obatan terlarang. Golongan sedatif adalah golongan zat kimia yang berefek sebagai obat penenang karena dapat menurunkan aktivitas otak. Golongan stimulan adalah zat kimia yang memiliki efek meningkatkan otak sehingga dapat menimbulkan perasaan tidak ngantuk dan tubuh dalam kondisi prima. Golongan halusinasi
Halusinogen adalah zat kimia yang dapat menimbulkan daya hayal. Dan golongan terakhir adalah golongan penahan rasa sakit, adalah zat kimia yang menekan otak bagian yang mengatur pusat rasa sakit. Gangguan pada sistem saraf manusia. 1. Epilepsi adalah kelainan pada neuron di otak. Penderita tidak dapat merespon berbagai rangsangan, bahkan terkadang otot-otot rangka berkontraksi secara tidak terkontrol. Neuritis adalah iritasi pada neuron yang disebabkan oleh infeksi, kekurangan vitamin, keracunan maupun karena obat. Yang berikutnya adalah Alzheimer. Penderita Alzheimer kehilangan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pergi jauh menuju walang. Boleh juga kita sekalian mandi. Kalau dikasih umur panjang, insya Allah cepat bertemu lagi. Bunga mawar penuh duri, tanam di kebun untuk dipelihara. Apabila kita bersua lagi, kita lanjut ke sistem indera. Nonton bola selalu berkelahi, akhirnya cuma bisa rebahan. Atas perhatian yang kalian beri, puji syukur terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.